Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Gina Dela Vicky dari jurusan Hukum, Fakultas Hukum, dari kelompok 15 di Pershay. Kali ini, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah Uni kasih sebagai challenge bakti. Let's go! Dampak secara fisik yang pertama masalah penglihatan. Penggunaan gadget dalam durasi yang lama dapat menimbulkan masalah mata dan penglihatan. Beberapa masalah yang bisa ditimbulkan seperti mata lelah, kemerahan, pandangan kabur, sensasi terbakar di mata, bahkan penurunan kualitas penglihatan akibat terlalu fokus pada layar ponsel. Disarankan untuk menjaga jarak antara ponsel sekitar 16 cm atau setara dengan sejengkal tangan, dan kurangi melihat layar gadget bila tidak terlalu penting. Yang kedua adalah sakit kepala. Selain berdampak pada kesehatan mata, pancaran cahaya dari gadget juga dapat menyebabkan sakit kepala. Kondisi ini dapat diperparah bila otak terlalu terbebani saat bermain game atau sosial media terus-menerus sambil berganti-ganti aplikasi. Bahkan, pada kasus tertentu, risiko mengalami sakit kepala yang tak tertahankan, seperti migrain, layar tegang, ansietas, stres, bahkan depresi. Yang kedua, mengganggu pola tidur. Maksudku yang ketiga, mengganggu pola tidur. Perlu diketahui dampak buruk penggunaan gadget sampai larut malam dapat mengganggu jam biologis, apalagi bila sudah keasyikan bermain game atau menonton film. Hal ini dapat membuat diri kita melewati waktu tidur saat malam hari. Akibatnya, pola tidur menjadi terganggu dan kehilangan waktu yang beristirahat dengan cukup. Tidak hanya itu, menurut American Optometric Association, paparan cahaya biru dari layar pada malam hari dapat menghambat kerja hormon melatonin. Akibatnya kita akan lebih mudah terkena insomnia. Dan gangguan tidur seperti ini dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga infertilitas. Yang keempat adalah postur tubuh yang tidak ideal. Menurut penelitian dari Journal of Physical Therapy Science, penggunaan gadget yang terlalu lama memiliki dampak negatif terhadap postur tubuh. Lambat laun, tubuh akan menjadi lebih membungkuk, posisi leher menjadi semakin maju ke depan, atau bentuk tubuh bahu yang menjadi melengkung. Tidak hanya mengganggu penampilan, perubahan postur tubuh ini terjadi juga berpengaruh pada kelancaran pernafasan. Sering menggunakan gadget dapat menyebabkan seseorang rentan mengalami nyeri leher, bahu, dan nyeri pada jari-jari atau pergelangan tangan. Disarankan untuk mengubah posisi dan melakukan peregangan bila menggunakan perangkat dalam waktu yang cukup lama. Yang kelima adalah risiko kegemukan. Dampak negatif penggunaan gadget menyebabkan diri kita cenderung tidak aktif bergerak dalam waktu yang lama. Bahkan, berisiko mengalami kegemukan, terlebih jika tidak diimbangi olahraga dengan pola makan sehat. Lalu, dampak secara mental. Yang pertama, tidak fokus. Banyaknya informasi yang mudah diakses melalui internet di gadget dapat membuat pikiran kita teralihkan. Akibatnya, kita menjadi tidak fokus pada pekerjaan dan aktivitas sehari-hari yang sebenarnya lebih penting. Kondisi ini juga dapat menimpa para pelajar, sehingga membuat mereka tidak fokus belajar dan sibuk dengan informasi-informasi yang tidak bermanfaat. Yang kedua, merasa gelisah dan mudah marah. Seseorang yang kecanduan terhadap gadget cenderung bersikap agresif. Dalam hal ini, mereka akan merasa gelisah jika tidak ada gadget dalam genggamannya. Bahkan, pada beberapa kasus tertentu, mereka bisa merasa marah ketika gadget terlepas dari genggamannya. Dan ini akan berlanjut seperti meningkatkan risiko kecemasan, sering merasa kesepian, serta stres berlebihan. Faktor mempengaruhi. Yang pertama, radiasi. Pada 2011, International Agency for Research on Cancer menyatakan bahwa radiasi HP kemungkinan bersifat karsinogenik, yang artinya mungkin saja memunculkan risiko karsinogenesis. Karsinogenesis merupakan proses pembentukan kanker, bahkan tidak hanya itu, bahaya yang ditimbulkan dari paparan sinar radiasi ini memunculkan penyakit lain seperti tumor otak, kanker, Alzheimer, Parkinson, kecapaian, dan sakit kepala. Yang kedua adalah kontrol diri, yaitu faktor internal dalam diri kita. Salah satu pemicunya adalah kurangnya kontrol diri dalam diri kita yang akan membuat kita semakin kecanduan dalam bermain gadget. Maka dari itu banyak disarankan anak kecil yang tidak mempunyai kontrol diri agar tetap ada di pengawasan orang tuanya. Yang terakhir adalah solusi. Dalam hal ini kita bisa menyebutnya dengan 3S. Yang pertama adalah screen time, penggunaan durasi gadget. Batasi penggunaan di gadget kalian, seperti apabila waktunya istirahat, ya istirahat. Dan apabila waktunya makan, ya makan. Jangan sambil nonton ya.
Yang ketiga adalah apabila kita sedang mengobrol, tinggal handphonenya sebentar dan mengobrol dengan orang lain. Yang kedua, screen break, jeda penggunaan gadget. Jangan main handphone terus-menerus. Selain merusak mata dan kelelahan, kalian akan semakin kecanduan menggunakan gadget. Istirahatkan mata dan tubuh setiap 20 menit penggunaan. Yang ketiga adalah screen free zone, yaitu area bebas gadget. Kamar tidur, ruang makan, dan kamar mandi. Jangan gunakan gadget kalian, namun lakukanlah aktivitas sesuai fungsi ruangan tersebut. Kamar tidur ya untuk istirahat, ruang makan, ruang untuk makan dan mengobrol dengan keluarga. Kamar mandi ya untuk bersih-bersih. Percaya deh, jika kalian mempraktikkan 3S tadi, kalian akan terhindar atau mengurangi kecanduan dalam gadget kalian. Sekian presentasi aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.